Ini dari atas sampai ke bawah tadi banyak banget yang bahas masalah murojaah juga ya. Jadi ada satu hadis itu cukup terkenal gitu. Sampai Nabi itu bersumpah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa hafalannya gampang hilang, gampang lupa, kok males, itu jangankan kita ya. Nabi memperingatkan itu jauh sekali. Itu salah satunya dinukil di bukunya Prof. Ali Mustafa Yakub, almarhum pendiri Darussunnah. Nama kitabnya itu, nama bukunya Nasihat untuk Penghafal dan Pembaca Quran. Itu Nabi bersumpah mengawali hadisnya dengan walladzi nafsi biyadi, demi demi jiwa Muhammad, jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi asyaddu tafallutan, bahwa Quran itu pasti gampang lupa. Perumpamaannya, kalau unta sudah diikat ke pohon saja itu masih susah kabur, nah Quran itu lebih gampang lagi dari itu hilang. Itu Nabi yang bilang. Makanya di hadis yang lain disampaikan al-mahiru fil Quran ma'asafratil kiramil barok wa mayyatata falahu ajran. Sebenarnya hadis ini ditujukan bukan untuk yang tahsin, tapi yang tahfidz. Al-mahiru fil Quran ma'asafratil kiramil barok itu maksudnya yang hafalannya lancar, yang mutkin. Nah, mutkin apa definisinya? Mutkin itu kalau Ibnu Rushd mendefinisikan mutkin, man hafidhal Quran salatina juz'an kamilan syamilan wa mutkin. Yang menghafalkan Quran 30 juz lengkap ya, sempurna, syamilan komprehensif, wa mutkin dan mutkin. Nah, itu jadi, dan memang ulama-ulama terdahulu itu mengawali semua karir keilmuan itu pasti dengan menghafal Quran, tidak dengan yang lain. Sebut Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, Ibnu Khaldun 7 tahun hafal Quran. Siapa lagi? Imam Bukhari setiap Ramadan 60 kali khatam Quran, jadi sehari 2 kali khatam Quran. Semua ulama mengawalinya dengan Al-Quran. Jadi memang perjuangan itu berat, dia tidak mudah gitu ya. Selanjutnya tadi ada yang nanya di materiku juga, untuk fase ketiga itu harus ngapain ya, yang udah berubah. Jadi satu pesan dalam Quran itu di Quran surah An-Nahl ada, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tentu misi kita semuanya ingin punya hayatan thayyibah, hidup yang baik. Konsepnya apa? Wa may ya'mal minas solihat. I'malus solih. Beramal soleh. Beramal soleh lah. Ya, amal soleh itu kan definisinya uh, ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat, amal yang bermanfaat. Jadi yang dikejar itu ahabul ibadi ilallah, ya, ahabul ibadi ilallah anfa'un nas lidinnas. Sepaling-paling dicintai hamba oleh Allah itu yang bermanfaat. Jadi lakukan saja, dan di situ penjelasannya Imam Nawawi Al-Bantani itu uh, dengan macam-macam, bil maqal, au bil jah, au bil badan, au bil ma. Bisa dengan ucapan, bisa dengan kekuasaan ya, mungkin jadi ketua RT bikin program yang bagus atau apa gitu ya, ketua DKM bikin program yang bagus. Au bil mal, dengan harta ya, kalau nggak ada hartanya bil badan, dengan badan. Jadi macam-macam kebaikan itu. Lah kalau misalkan perkara kadang rajin, kadang enggak, itu fluktuatif ya. Namanya yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi bertambah rajin kalau taat, ya kalau maksiat ya bakal jadi malas. Karena memang indikatornya Hasan Al-Basri bilang ciri hamba yang ditelantarkan itu yang dia diberikan perasaan biasa-biasa aja ketika melakukan keburukan. Itu dari Hasan Al-Basri seperti itu. Jadi memang agak berat. Terus habis itu beberapa hal lain mungkin sudah menyangkut semuanya itu ya. Jadi ya, tadi dari beberapa hal yang sudah ditanyakan itu ya. Jadi Mengatasi rasa motivasinya dari cemas. Nabi. Oh ya, iya, rasa cemas. Ya, cemas itu pasti ada karena kan dibilangnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mesti rasa cemas itu ada. Tapi tadi kan di materinya Kanisa sudah ada, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ada satu ayat begini. Eh yuhyil ardu ba'da mautiha. Ya. Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Tafsirnya itu begini. Dulu bumi itu tidak layak huni. Lalu Allah turunkan hujan sehingga bumi layak huni. Nah, di sini Profesor Presya memberikan penafsiran jika hati juga bisa menjadi gersak, bisa menjadi rusak. Yuhyinya bagaimana menghidupkan hati? Dengan zikrullah. Ya, dengan berzikir pada Allah tadi. Ya, zikir itu kan macam-macam bentuknya. Dan kenapa kalau orang jauh dari zikir itu biasanya hidupnya rada-rada sumpek ya? Karena Quran yang bilang seperti itu. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Kalau orang misalkan
berpaling dari zikir, ya hidupnya akan sumpah. Itu. Jadi fa innalahu ma'isyatan donka, dia akan punya hidup yang sumpah. Nah, uniknya begini, di ayat selanjutnya tuh unik. Wa nasyuru kama ta'ama. Eh, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Jadi ayat lanjutannya begitu. Protes manusianya itu. Ya Allah, saya tuh di dunia bisa ngelihat kok di akhirat buta. Karena dibangkitkannya dengan keadaan buta orang yang sering lalai zikir. Qala kadzalik. Kata Allah begitu. Ya begitu deh. Kalau misalkan perumpamaan di dunianya kan gitu. Kayak gini ya. Tilawah atau kiroah. Membaca Quran itu bukan sekedar membaca, tetapi membaca yang diikuti dengan ketaatan atas perintah tersebut. Sama kayak gini. Misalkan Sobat Anta Salam semuanya parkir di depan ruko. Di depannya ada tulisan. Hanya untuk konsumen yang boleh parkir di situ. Terus kita parkir di situ. Di depan orang situ dan kita bukan konsumen. Kata yang punya toko, ini orang nggak bisa baca apa. Nah, gitu. Qala kadzalik. Ya, qala kadzalik. Ya Allah bilang, ya begitu. Kamu dulu sudah diingatkan, tapi pura-pura nggak baca, pura-pura nggak ingat, pura-pura nggak aware, pura-pura nggak notice. Ya sehingga jadinya apa? Ya jadinya dibangkitkan dengan keadaan buta sekali. Nah, di dunianya dapat hukuman yang hatinya disempitkan, ya bahkan di tafsir Wahbah Zuhaili itu disampaikan hatinya disempitkan, hidupnya rada miskin, ada sakit dan lain sebagainya. Jadi itu memang eh, begitu ya, cemas pasti ada, tetapi solusinya ada di Al-Quran. Kurang lebih begitu ya mungkin. Oke, thank you Kak Rizky, Bu Dr. Aas, dan Kanisa Nurles. Mungkin karena waktunya sudah larut malam, mungkin saya tutup mungkin ya. Izin tutup. Alhamdulillah acara kita malam ini sudah selesai dan izinkan saya untuk menyampaikan sedikit catatan terkait materi kita pada malam ini. Singkatnya, bahwasanya Al-Quran itu seperti GPS kehidupan yang selalu siap memandu kita dalam jalan yang benar. Nah, dengan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, kita tuh bisa hidup lebih bahagia dan manfaat lagi. Oke, semoga ilmu yang kita dapat malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum ditutup ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Yang pertama diserahkan untuk Bu Dr. Aas dan untuk Kakak Operator boleh dibantu share sertifikatnya. Oke, Kak. Ya, udah kelihatan ya? Bentar, ini sudah tampil. Kita tunggu. Oke. Terima kasih. Baik, saya izin ambil gambar ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Dokter Aas. Oke, Sama-sama, terima kasih. selanjutnya untuk Kak Nisa Nurlestari. Oke, baik. Oke, izin gambar ya, Kak Nisa ya. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bu Dr. Aas dan Kak Nisa Nurlestari sudah mau berbagi ilmunya dan pengalamannya terkait Al-Quran. Oke, eh, never stop learning about Quran and see you the next event by Anta Salam Institute. Sekian dari saya, Unisa sebagai moderator, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Terima stay tune kasih. di grup ya, nanti insya Allah 2025 kita banyak kegiatan.
Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Terima Baik, kasih terima semuanya, mohon maaf kasih lahir ya. batin. Oke. Ya, terima kasih Salam Bu sehat Dr. semuanya. As dan Selamat Kak Nisa. Ya, melanjutkan Amin, Terima ibadah. amin Bu. kasih. Semoga Makasih banyak ya Bu. sehat-sehat Terima Iya kasih selalu sudah teman-teman. hadir ya. ya. Sehat-sehat, Mangga. Pamit ya, Mangga. Iya Ibu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Salam buat Ya. keluarga semuanya Ada ya. grupnya, Ya, ada insya grupnya. Allah. Kan. Siap Oke. Kak. Hati-hati semuanya. Pamit. Siap Kak. Assalamualaikum, izin pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.